Halo, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk kali ini saya akan membacakan prediksi zodiak Capricorn di bulan September 2020. Jadi di sini readingan ini bersifat general ya. Tidak semua zodiak Capricorn akan cocok dengan readingan ini. Jadi kalau kalian merasa readingan ini bukan untuk kalian, kalian bisa cek birth chart kalian ya. Jadi birth chart kalian itu dari sun, moon, risingnya. Jadi kalian bisa memilih zodiak apa yang ada pada sun, moon, rising kalian ya, kalau seandainya readingan ini tidak cocok untuk kalian. Oke, di sini saya sudah kocok kartunya tadi dan saya sudah sebarkan kartu ini ya. Jadi ini yang saya dapatkan untuk zodiak Capricorn di bulan September ini. Kalian sebagai zodiak Capricorn itu sangat ragu ya. Saya tidak tahu apa yang sedang kalian ragukan. Ya, jadi di bulan September ini kalian akan dihadapkan pada sebuah keputusan. Ya, tapi kalian masih ragu. Ya, masih ragu, kalian masih belum bisa membuat keputusan. Ya, tapi kalian di sini lebih kepada memilih ketenangan. Bisa jadi kalian di sini belum bisa membuat keputusan karena kalian masih merasa nyaman dan tenang di saat kalian tidak membuat keputusan. Jadi kalian lebih memilih diam aja di bulan September ini. Itu kalau misalnya kalian di sini sedang ada konflik dengan seseorang ya, atau di dalam hal pekerjaan, kalian akan lebih memilih diam ya daripada bertindak atau memilih sesuatu atau membuat suatu keputusan. Karena di sini yang saya lihat kalian lebih nyaman dengan berdiam diri tanpa berbuat apa-apa di sini ya. Untuk masalah apa yang sedang kalian hadapi itu tergantung dari masalah kalian masing-masing ya, karena di sini bersifat general, jadi saya tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Jadi ambil saja yang resonate untuk kalian. Yang saya tahu kalian di sini saat ini sedang nyaman untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak membuat sebuah keputusan. Karena kalian merasa lebih damai dengan berdiam diri ya. Di sini saya lihat kalau di masa lalu ya, atau yang sebelumnya, sebelum bulan September ini itu kalian selalu mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Dan kalian di sini saya lihat juga masih stuck ya. Belum bisa move on dari seseorang. Seseorang di masa lalu yang membuat kalian tidak bisa move on. Walaupun mungkin saat ini kalian tidak sedang komunikasi atau sudah berpisah dengan orang di masa lalu ini, tapi kalian di pikiran kalian itu masih selalu terbayang-bayang orang ini ya. Jadi kalian selalu stuck ya. Maksudnya pikiran kalian selalu kembali kepada orang ini. Walaupun kalian sudah berkenalan dengan orang baru atau mungkin sudah jalan dengan orang lain ya, atau orang baru, tapi pikiran kalian seperti tidak bisa lepas dengan orang masa lalu ini ya. Kemungkinan orang masa lalu ini berzodiak Virgo ya. Tidak harus selalu, tapi bisa jadi karena di sini ada The High Priestess yang berzodiak Virgo. Yang jelas di sini orang ini sangat intuitif ya, sangat intuitif, dan dia juga bisa
misterius juga, dan dia memiliki pengaruh yang besar pada kalian selama ini ya, sehingga itu membuat kalian belum bisa move on dari orang ini ya. Kenapa kalian bisa stuck atau belum bisa move on ya dari orang masa lalu ini? Kemungkinan karena di sini kalau yang saya lihat ya, dia ini selalu tahu apa yang harus dia lakukan ya, jadi dia mungkin pintar cara memperlakukan kalian, dia pandai memperlakukan kalian sehingga membuat kalian merasa sangat nyaman ya dengan orang ini tanpa kalian harus membuat effort apapun ya. Jadi yang saya lihat di sini, kalau kalian itu tidak tahu bagaimana caranya membuat hubungan ini berjalan dengan baik, bisa jadi, atau kalian bisa jadi kenapa kalian gak bisa move on dari orang ini, atau kenapa hubungan ini stuck ya, gak ada juga kemajuan. Bisa jadi kalian juga sibuk dengan pekerjaan kalian ya, bisa jadi, karena di sini yang saya lihat kalian dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu dimana yang kalau misalnya kalian memilih seseorang, dengan otomatis kehidupan kalian akan berubah. Nah, perubahan itulah yang kalian belum siap. Entah apa yang membuat kalian belum siap, itu hanya kalian yang tahu di sini ya. Tapi yang jelas saya baca kartunya di sini, kalian belum siap pada sesuatu perubahan di dalam hidup kalian. Jadi yang membuat kalian itu selalu merasa stuck ya, hubungannya tidak ada perkembangan. Dan kalau sudah stuck, orangnya pergi dari kehidupan kalian, kalian gak bisa move on juga dari orang itu ya. Kalau kalian maju, kalian dihadapkan pada sebuah perubahan yang besar. Kalau kalian gak maju, kalian kehilangan orang itu, seperti itu ya. Lalu apa yang akan terjadi ya? Kemungkinan yang akan terjadi, kalau kalian masih saja terus pelin-pelan ya, masih saja terus bingung memilih dan tidak bisa membuat suatu keputusan, kalian akan mengalami sesuatu hal ya, entah itu suatu hal yang mungkin tidak mengenakan buat kalian, yang bisa membuat kalian berubah drastis. Jadi kalau misalnya kalian selalu pelin-pelan, gak bisa move on, tapi gak bisa maju juga dengan orang ini ya, kalian selalu bingung harus pilih yang mana. Misalnya kalau ini kalian bingung memilih seseorang atau pekerjaan, atau memilih seseorang dengan pekerjaan, atau memilih seseorang dengan seseorang ya, kalian dihadapkan dengan sebuah keputusan yang kalian masih belum tahu untuk memilih yang mana ya. Pada akhirnya universe atau alam yang membawa kalian pada sebuah keputusan, alam yang akan membuat keputusan bagi kalian, sehingga mungkin buat kalian sesuatu hal ini nggak nyaman atau nggak enakin banget buat kalian, tapi sesuatu yang nggak enakin ini akan membawa kalian kepada sebuah perubahan yang besar
Ya, tentu saja sebuah perubahan yang besar itu yang akan membuat kalian naik level atau berkembang ya di sini, karena kalian nggak bisa stuck di sana terus. Mau nggak mau kalian, walaupun kalian lebih memilih ikuti arus, akan suatu saat kalian akan dihadapkan pada sebuah pilihan yang walaupun kalian nggak bisa milih atau nggak mau atau kalian menolak dengan pilihan itu, maka pilihan itu akan gimana saya bilangnya, jadi pilihan itu akan terpilih dengan sendirinya ya oleh alam, seleksi alam lah ya. Jadi alam yang menentukan, baru kalian tersadar dan tiba-tiba plek kayak, oh iya ya ampun, jadi aku selama ini salah ya, jadi aku selama ini kurang ini ya, seperti itu. Jadi yang ketidaknyamanan itu yang akan membawa sebuah perubahan yang besar buat kalian di sini ya. Lalu kalau saya lihat di sini, kalian itu sebenarnya ada banyak ketakutan di dalam diri kalian ya. Maksudnya kalian memiliki isu yang membuat kalian takut akan diri kalian sendiri, saya lihat di sini ya. Jadi seperti kalian itu juga masih belum mampu membahagiakan pasangan ya, atau mungkin kalian bisa saja takut diabaikan. Kalian nggak suka merasa diabaikan karena kalian sendiri masih belum bisa untuk serius ya. Kalau saya lihat di sini ya, menjalankan sesuatu itu dengan serius, dengan komit, itu kalian masih belum bisa, saya lihat di sini ya. Kalian takut akan pengabaian di sini ya. Dan orang yang kalian pikirkan pun ya, dia pun sebenarnya gelisah loh. Dia gelisah loh kalau misalnya kalau seandainya kalian sudah nggak bareng lagi sama orang ini ya, dia pun di sana terkadang masih suka kepikiran juga sama kalian. Terkadang dia masih gelisah, nggak ada kemajuan juga, maksudnya masih belum move on juga kalau saya lihat di sini ya. Walaupun dia diam aja, tapi seperti kelihatan cuek sama kalian, seperti kelihatan kayak nggak mikirin kalian, nggak mau ngomong sama kalian duluan, nggak ada komunikasi. Tetapi yang saya lihat di sini, dia pun juga sebenarnya gelisah dan belum move on juga, saya lihat di sini ya, belum bisa move on juga dari kalian. Lalu yang saya lihat di sini, kalian sepertinya mungkin apabila kalian sebelumnya ada konflik ya atau berantem sama pasangan kalian, kalian itu yang saya lihat di sini takut menghubungi duluan ya. Kalian takut menghubungi dia duluan untuk meminta maaf atau ya yang komunikasi duluan itu kalian takut di sini, atau kalian belum siap karena kalian males. Misalnya kalian takut kalau kalian menghubungi itu, kalian akan membahas lagi masalah yang sudah lewat, dan kalian masih nggak bisa juga atau males ya untuk membicarakan hal itu yang saya lihat di sini. Jadi kalian lebih memilih diam ya. Kalian lebih memilih diam, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa ya. Karena kalian lebih nyaman seperti ini. Kalian lebih nyaman tidak menghubungi dia.
ya, tidak meminta maaf kalau seandainya kalian buat salah. Jadi kalian lebih baik kayak pura-pura nggak tahu, ya, pura-pura kayak nggak ada apa-apa, ya, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, dan kalian tidak melakukan apa-apa. Tapi tidak selamanya bisa seperti ini. Kalian akan dihadapi oleh suatu hal yang membuat kalian memiliki sebuah perubahan besar bagi diri kalian sendiri, ya. Yang saya lihat di sini kalian pasrah, ya. Kalian pasrah untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak menghubungi orang itu lagi. Kalian menyerahkan semua ini pada yang di atas, ya. Jika kalian pun sudah siap untuk mengambil sebuah keputusan suatu saat nanti, atau dihadapkan dengan sebuah keputusan, dengan sebuah risiko, walaupun kalian membuat keputusan atau mengambil sebuah risiko, kalian di masa depan kalian akan siap, gitu ya, dengan sebuah risiko atau keputusan yang kalian ambil, walaupun kalian nggak tahu apakah ini yang terbaik buat kalian. Ya, itu ke depannya. Kita lihat dari klarifikasi dari Romance Angel, ya. Untuk zodiak Capricorn di bulan September 2020. Oke. Di sini ada very soon dan chemistry. Ya, jadi kalau yang saya lihat di sini kalian itu memiliki sebuah chemistry yang sangat kuat, ya, dengan seseorang ini, ya. Ini bisa jadi seseorang di masa lalu atau seseorang yang kalian pikirkan, yang masih ada dalam pikiran kalian. Ya, jadi kalian itu sampai sekarang masih stuck sama orang ini, ya. Karena memang kalian memiliki chemistry yang kuat. There's a strong magnetic attraction here. Jadi kalian itu memang saling tertarik satu sama lain, ya. Kalian memiliki chemistry yang sangat kuat, yang bikin kalian tidak bisa melupakan satu sama lain. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Tuh, lihat, ya. Ini terklarifikasi banget, ya, sama kalian yang di sini ada indecision, nggak bisa membuat sebuah keputusan, ya. Dan di sini yang kalian selalu bingung memilih antara yang mana, memilih apa, seseorang dengan sesuatu, saya nggak tahu. Kalian yang selalu berlama-lama dengan keputusan yang nggak pernah bisa kalian buat, pada akhirnya kalian harus dihadapkan pada sebuah keputusan yang memang harus kalian ambil di sini, ya. Jadi dalam waktu dekat kalian akan dihadapi dengan sebuah keputusan. Bisa jadi kalian memutuskan untuk menghubungi dia, bisa jadi, atau bisa jadi ada sesuatu yang mendorong kalian sehingga kalian mengalami sebuah perubahan dalam diri kalian yang membuat kalian mengambil sebuah keputusan, entah itu keputusan untuk menghubungi orang yang kalian pikirkan, atau keputusan untuk tetap move on dari orang itu, berusaha move on dari orang itu, dan membuka lembaran hidup baru, ya. Jadi dalam waktu dekat kalian akan segera dihadapkan pada sebuah keputusan, ya. Kalian akan belajar untuk mengambil sebuah keputusan, entah apapun itu keputusan yang kalian ambil. Bisa jadi kalian memilih untuk balik dengan orang yang kalian pikirkan, bisa jadi kalian tetap atau berusaha move on dari orang ini dan memulai sesuatu yang baru. Oke.
Untuk Capricorn di bulan September, sekian dulu readingan kalian. Semoga readingan ini resonate dengan kalian ya. Kalau kalian suka dengan readingan ini, silakan klik like, subscribe, dan klik tombol bel notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.